Share host dong. Udah share screen kan? Udah. Udah. Udah kelihatan belum? Kelihatan nggak? Kelihatan. Udah gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8B ingin menjelaskan tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Di sini anggotanya ada Nadia Seftiani, kemudian ada saya sendiri, Suaraswati Kemaladewi, lalu ada Budi Afriani, dan ada Adrian Ramamusti. Kemudian dilanjutkan oleh Adrian. Latar belakang, fisika merupakan salah satu cabang ilmu alam yang mendasari kehidupan manusia. Dalam keberadaannya, fisika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting karena dapat menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi di alam. Salah satu peristiwa yang dapat dijelaskan melalui bidang ilmu fisika adalah peristiwa dinamika gerak suatu benda. Gerak suatu benda merupakan salah satu hal mendasar yang memberi pengaruh terhadap pola hidup manusia. Dinamika gerak dalam fisika merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari gerak suatu benda beserta penyebab-penyebabnya. Salah satu kajian yang dibahas dalam dinamika gerak adalah impuls dan momen. Impuls dan momen merupakan pokok bahasan yang dipelajari oleh siswa kelas 10 pada semester genap. Materi ini sangat membutuhkan konsep visualisasi yang nyata agar siswa dapat memahami fenomena fisika yang sesungguhnya terjadi. Pengamatan secara langsung sangat sukar untuk dilakukan karena selang waktu pada fenomena impuls dan momen secara umum sangatlah singkat. Selain itu, penurunan rumus yang digunakan juga dapat menyebabkan persamaan matematis yang digunakan cukup banyak. Tujuan, siswa dapat menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah tumbukan. Definisi momentum secara fisis. Besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda, mengubah keadaan geraknya, atau mengubah kecepatannya, diperlambat atau dipercepat adalah momentum. Definisi momentum secara matematis, hasil kali massa dan percepatan. P sama dengan M V. Momentum besaran vektor satuannya kilogram per meter second. Ukuran besar kecepatan rendah sama dengan momentum kecil. Ukuran kecil kecepatan tinggi sama dengan momentum besar. Di atas adalah gambar perumpamaannya. Momentum dan hukum Newton. Momentum dan hukum Newton. Di sini ada rumusnya, delta F sama dengan delta P per delta T. Di mana delta F ini dijabarkan lagi dengan
dengan MV min MV 0 per delta T sama dengan M dalam kurung V dikurangi V0 per delta T sama dengan M delta V per delta T sama dengan MA. Jadi hukum Newton 2 yaitu rumusnya M delta V per delta T sama dengan MA. Yaitu laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Lanjut. Nah, di sini ada aplikasi dari rumusan tersebut. Misalnya pada persoalan penyaluran air. Di sini ada gambarnya, diketahui air keluar dari selang dengan debit 1,5 kg per sekon dan lajunya 20 meter per sekon, dan yang diarahkan pada sisi mobil. Yang menghentikan gerak majunya, yaitu kita abaikan percikan ke belakang, berapa gaya yang diberikan air pada mobil. Lanjut, Ras. Nah, di sini penyelesaiannya, jadi kita ambil arah X positif itu ke kanan pada setiap sekon. Air dengan momentum Px sama dengan MVx sama dengan 1,5 kg dikali 20 meter per sekon. Hasilnya 30 kg kali meter per sekon. Berhenti pada saat mengenai mobil. Besar gaya dianggap konstan. Yang harus diberikan mobil untuk merubah momentum air sejumlah ini adalah, jadi kita pakai rumus F sama dengan delta P per delta T sama dengan P akhir atau momentum akhir dikurangi momentum awal per delta T sama dengan momentum akhir itu 0, P awalnya itu 30 kg kali meter per sekon per 1,0 sekon. Jadi hasilnya min 30. Kenapa min? Ya, karena tanda minus menunjukkan bahwa gaya pada air berlawanan arah dengan kecepatan asal air. Mobil memberikan gaya sebesar 30 Newton ke kiri untuk menghentikan air, sehingga dari hukum Newton ketiga, air memberikan gaya sebesar 30 Newton pada mobil. Lanjut, Ras. Kemudian ada kekekalan momentum dan tumpukan. Momentum total dari suatu sistem benda-benda yang terisolasi adalah konstan. Sistemnya itu sekumpulan benda yang berinteraksi satu sama lain. Sedangkan sistem terisolasi yaitu suatu sistem di mana gaya yang ada hanyalah gaya-gaya di antara benda-benda pada sistem itu sendiri. Hukum kekekalan momentum dapat digunakan untuk menganalisis mekanika tumbukan, tabrakan, hamburan, dan ledakan. Nah, kemudian di sini ada jenis tumbukan. Jenis tumbukan berdasarkan kekal tidaknya energi kinetik selama proses tumbukan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu lenting atau tenaga kinetik kekal dan tidak lenting. Energi kinetik total setelah tumbukan selalu lebih kecil daripada tenaga kinetik total sebelum tumbukan. Nah, di sini ada tumbukan lenting, kemudian ada momentum kekal, yaitu rumusnya momentum sebelum dan momentum sesudah, di mana P1 ditambah P2 ditambah momentum seterusnya sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen ditambah P seterusnya. Kemudian dijabarkan lagi, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 ditambah seterusnya sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen ditambah M2 dan VM dan V seterusnya. Kemudian ada energi kinetik kekal, di mana rumusnya energi kinetik sebelum dan energi kinetik setelah.
di mana rumusnya ini dijabarkan lagi, yaitu energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2 ditambah seterusnya sama dengan energi kinetik 1 aksen ditambah energi kinetik 2 aksen ditambah seterusnya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Bola biliar dengan massa M yang bergerak dengan laju 2 meter per sekon bertumbukan dari depan dengan bola kedua yang massanya sama dan sedang dalam keadaan diam atau V2-nya itu 0. Berapa laju kedua bola setelah tumbukan dengan menganggap tumbukan tersebut lenting? Nah, penyelesaiannya kita memakai hukum kekekalan momentum di mana MV1 ditambah 0 sama dengan MV1 aksen ditambah MV2 aksen. Seterusnya, V1 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Kemudian V1 dikurangi V1 aksen sama dengan V2. Jadi V1 aksennya itu kita pindah ruaskan ke kiri, jadi negatif. Kemudian selanjutnya ke hukum kekekalan energi kinetik, di mana mempunyai rumus setengah MV1 kuadrat ditambah 0 sama dengan setengah MV1 aksen kuadrat ditambah setengah MV2 aksen kuadrat, yaitu sama dengan V2 V kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah V2 aksen kuadrat. Kemudian kita mempunyai hasilnya V1 kuadrat ditambah V1 aksen kuadrat menjadi V2 aksen kuadrat. Selanjutnya akan diteruskan oleh Laras. Kemudian di sini juga ada persamaan 2. Bentar. Persamaan 2 itu dapat ditulis V1 aksen dikurang V1 aksen, kemudian dikali V1 aksen ditambah V1 aksen yang menjadi V2 aksen kuadrat. Kemudian digunakan persamaan satunya menjadi V2 aksen dikali V1 ditambah V1 aksen, sama dengan V2 aksen kuadrat. Dan diperoleh V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ini persamaannya. Kemudian ada lagi persamaan 1 dan persamaan 3. V1 dikurang V1 aksen sama dengan V ditambah V1 aksen. Menjadi 2 dikali V1 aksen sama dengan 0. Dan diperkecil lagi V1 aksen sama dengan 0. Kemudian dari persamaan 1 atau persamaan 3 diperoleh V2 aksen sama dengan V1 sama dengan 2 meter per second. Bola 1 diberhentikan oleh tumbukan, sementara bola 2 mendapatkan kecepatan awal bola 1. Ini seperti di sini gambarnya, kira-kira. Bola kuning menuju bola merah sebesar 2 meter second. Nah, jarak dari bola kuning ke bola merah juga 2 meter per second. Tumbukan tidak lenting. Momentum kekal. Energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil dari energi kinetik total sebelum tumbukan. Kemudian, tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki kecepatan kedua benda setelah tumbukan sama, dan tumbukan tidak lenting. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah gerbong kereta 10.000 kg yang berjalan dengan laju 24 meter per second menabrak gerbong lain yang sejenis yang sedang dalam keadaan diam. Jika kedua gerbong tersebut tersambung sebagai akibat dari tumbukan, berapa kecepatan bersama mereka? Hitung berapa besar energi kinetik awal yang diubah menjadi energi panas atau bentuk energi lainnya. Seperti ini gambarnya sebelum tumbukan dan sesudah tumbukannya. Kemudian penyelesaiannya,
Yang pertama, momentum total sistem sebelum tumbukan. Ada P sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan 10.000 kg dikali 24 meter per second ditambah 10.000 kg dikali 0 meter per second yang mendapatkan hasil 2,4 dikali 10 pangkat 5 kg meter per second. Terus kemudian kedua gerbong menyatu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Misal V aksen. Momentum total sistem setelah tumbukan yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen yang menghasilkan V aksen. Kemudian rumusnya, V aksen sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Sama dengan P sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 5 kg meter per second. Di sini ada penyelesaian untuk V aksennya diperoleh V aksen sama dengan 2 meter. Dengan rumus setengah M1 dikali V1 kuadrat ditambah 0 sama dengan setengah dikali 10.000 kg dikali 24 meter per second kuadrat. Lanjut hasilnya 2,88 dikali 10 pangkat 6 Joule. Kemudian di sini ada tumbukan dan impuls. Ketika terjadi tumbukan, gaya biasanya melonjak dari 0 pada saat kontak menjadi nilai yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian dengan drastis kembali ke 0 lagi. Grafik besar gaya yang diberikan satu benda pada yang lainnya pada saat tumbukan sebagai fungsi waktu. Kira-kira sama dengan yang ditunjukkan oleh kurva pada gambar selang waktu delta T, biasanya cukup nyata dan sangat singkat. Seperti ini contoh gambarnya. Kemudian memiliki rumus F sama dengan delta P per delta T. Kedua ruas dikalikan dengan delta T, yang menjadi F dikali delta T sama dengan delta P, atau impuls sama dengan perubahan momentum. Keterangannya, gaya rata-rata F yang bekerja selama selang waktu delta T menghasilkan impuls yang sama, atau F kali delta T dengan gaya yang sebenarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nadia. Lalu, tumbukan pada 2 atau 3 dimensi. Kekekalan momentum dan energi juga bisa diterapkan pada tumbukan 2 atau 3 dimensi, dan sifat vektor momentum sangat penting. Satu tipe umum dari tumbukan yang tidak berhadapan adalah di mana sebuah partikel yang bergerak disebut proyektil menabrak partikel kedua yang diam. Partikel target ini merupakan situasi umum pada permainan pada biliar. Dan untuk eksperimen pada fisika atom dan nuklir, proyektil dari pancaran radioaktif atau akselerator energi tinggi menabrak inti target yang stasioner. Dapat dilihat seperti di bawah ini adalah contohnya pada bola biliar. Lanjut, Ras. Bentar. Kekekalan momentum pada tumbukan 2 dimensi pada arah sumbu min X sama dengan P1X plus P2X sama dengan P aksen 1X plus P2X sama dengan M1 per P1
sama dengan 1 Pi aksen 1 cos plus M2 Pi 2 cos, karena pada awalnya tidak ada gerakan pada arah sumbu min Y, komponen min Y dari momentum adalah 0, jadi P1Y plus P2Y sama dengan P aksen 1Y plus P aksen 2Y sama dengan 0 sama dengan M1 Pi aksen 1 sin plus M2 Pi aksen 2 sin. Contoh soal, tumbukan bola biliar pada 2 dimensi. Sebuah bola biliar yang bergerak pada laju P1 sama dengan 3 meter per second pada arah plus X. Lihat gambar, menabrak bola lain dengan massa sama yang dalam keadaan diam. Kedua bola terlihat terpencar dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Bola 1 ke atas dan bola 2 ke bawah dengan 45 derajat dan min 45 derajat. Berapa laju bola tersebut? Penyelesaian sumbu min X sama dengan MP1 sama dengan MP aksen 1 sama dengan MP aksen 1 cos 45 derajat dan MP aksen 2 cos 45 derajat sama dengan sumbu Y 0 sama dengan MP aksen 1 sin 45 derajat plus MP aksen 2 sama dengan sin 45 derajat. Lalu M itu saling menghilangkan dari persamaan untuk sumbu min Y sama dengan Pi aksen 2 sama dengan min Pi aksen 1 sin 45 derajat per sin min 45 derajat sama dengan min Pi aksen 1 sin 45 derajat per min sin 45 derajat sama dengan Pi aksen 1. Setelah tumbukan, kedua bola biliar melaju dengan laju yang sama. Dari persamaan sumbu min X sama dengan Pi aksen 1. Dari persamaan untuk sumbu min X sama dengan Pi1 sama dengan Pi aksen 1 cos 45 derajat plus Pi aksen 2 cos 45 derajat sama dengan 2 Pi aksen 1 cos 45 derajat. Maka diperoleh Pi aksen 1 sama dengan Pi aksen 2 sama dengan Pi1 per 2 cos 45 derajat sama dengan 3 meter per sekon. 2 kali 0,707 sama dengan 2,1 meter per sekon.
Lanjut, Laras. Nah, ini adalah sumber dari referensi untuk menyelesaikan modul dan PPT kelompok kami. Dapat Anda lihat sendiri dan baca sendiri. Lalu, kesimpulannya adalah momentum adalah hasil kali antara massa benda yang bergerak kecepatan pada perubahan momentum suatu benda disebut impuls. Kedua konsep tersebut banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Saran harapan bagi pembaca agar dapat mengetahui dan memahami konsep momentum, impuls, serta hubungan antara keduanya. Selain itu, pembaca diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima Oke, kasih selesai. presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Esa ingin bertanya. Ayo, bertanya. Saya Esa dari kelompok 12 Boleh. ingin bertanya. Impuls itu termasuk jenis besaran apa ya? Terima kasih. Terima kasih, Esa. Boleh saya langsung jawab? Boleh, boleh. Impuls adalah besaran vektor gaya F dengan besaran skalar selang waktu delta T, sehingga impuls termasuk besaran vektor. Apakah sudah terjawab, Esa? Ya sudah, terima kasih banyak. Mau nanya, Ya, boleh kan ya? Silakan. apa perbedaan antara tumbukan lenting sempurna dan lenting sebagian? Makasih. Boleh langsung jawab ya? Jawab, Rin. Sore, kedengeran nggak? Engkau kedengeran. Jadi perbedaan tumbukan lenting sempurna sama tumbukan lenting sebagian itu dari jadi kalau tumbukan lenting sempurna itu terjadi jika setelah bertumbukan kedua benda itu langsung berpisah dengan arah yang berbeda dari semula. Nah, sedangkan tumbukan lenting sebagian itu terjadi jika setelah bertumbukan kedua benda itu menyatu sesaat kemudian terpisah dengan arah yang sesuai dengan kecepatan benda yang terbesarnya. Mungkin segitu, udah cukup kan ya? Cukup, makasih. Saya mau nanya, Sama-sama. Agung Sulfideli. Ya, silakan. Kenapa berat sangat berpengaruh dalam momentum dan impuls? Maaf, Fidel, boleh diulang pertanyaannya? Kenapa berat sangat berpengaruh? Apakah berat berpengaruh dalam momentum, impuls, dan tumbukan? Dan kenapa kalau berpengaruh? Oke, makasih.
Ini udah. Belum. Ayo dijawab. Yo bisa. Tadi pertanyaan Fidel, mengapa berat sangat berpengaruh? Apakah berpengaruh terhadap momentum? Kalau dari saya berpengaruh karena kan dari rumusnya juga momentum itu P massa dikali V, jadi berpengaruh. Terus berat kecepatan suatu benda itu kan dipengaruhi juga oleh berat dari benda tersebut. Mungkin segitu saja, Del. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Cukup mungkin. Mungkin cukup ya. Oke, sekian dari kelompok B8. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gua matiin recordnya ya. Gantian. Tadi daftar hadir di gua ya, yang tadi chat gue kirim. Lu pindahin ke PDF